Saya merasa tertarik dengan kitab Henok itu, dan sebenarnya saya kurang ngeh dengan bagaimana sejarahnya. Saya kurang menanggapinya, kurang memahaminya. Jadi kitab Henok itu banyak dianggap dia tidak logis atau dongeng, tapi ortodoksi Otopia mengambil kitab Henok dan Katolik Protestan itu tidak mengambilnya. Itu bagaimana jejak-jejak historisnya itu, Pak Om Burhan ya? Kenapa ada yang kitab itu ada yang kitab itu ada yang kanonik, ada yang non kanonik. Ya. Karena masing-masing gereja itu mereka menerima kitab itu sudah ada sejak awal atau enggak. Ya. Jadi misalnya nih, di gereja Roma itu ada kitab namanya Gembala Hermas. Sekarang di kitab yang kita ini ada nggak Gembala Hermas? Gak ada kan? Iya. Gak ada kan? Di PB kan? Tapi daerah Roma, daerah Syria tuh ada. Nah, apakah nggak boleh pakai kitab itu? Enggak, boleh. Boleh. Ya. Jadi istilah kanonik dan non kanonik ini tidak dipermasalahkan. Kanonik ini adalah merujuk kepada gereja universal. Tapi kalau ada yang non kanonik, selama dia berpegang pada ajaran para rasul itu nggak masalah. Contoh lagi, ada kitab yang mestinya kita semua pegang. Ada kitab Didache, pernah dengar? Didache ini dipakai sama semua gereja, even Protestan. Tapi sekarang ada nggak di Alkitab kita? Didache ini didaktos kan? Iya, pendidikan atau pengajaran. Gitu. Jadi kitab non-kanonik ini sifatnya bukan artinya apokrifa atau kitab palsu, tapi dia hanya tidak dikanonkan aja. Sama seperti kitab Didache. Di sini semua pengajaran Kristen, puasa, sedekah, apalagi baptisan, liturgi, semua ada di sini. Semua ada di sini lengkap. Ya, karena kata didikan itu berasal dari kata Didache. Ini bahasa Yunani ya. Nah, sama halnya di gereja Ethiopia itu ada kitab Henok. Nah, kitab Henok yang di gereja Ethiopia itu bukan kitab Henok yang ada di Google, yang bahasa Indonesia. Itu palsu ya, teman-teman. Palsu. Yang ada di Google itu palsu, itu tidak bertanggung jawab. Itu PDF dari mana? Karena kitab Henok yang asli ditulis dalam bahasa Amharic, bahasa Ethiopia atau bahasa GS. Nah, bahasa ini baru diterjemahkan oleh abunanya mereka yang namanya Profesor Ephraim Ishak. Jadi dari sinilah saya juga baru tahu bahwa mereka bukan monofisit, ya. Profesor Ephraim Ishak dari Harvard, ya. Dia dosen di Harvard juga. Dia seorang romonya gereja Ethiopia dan dia seorang setengah Yahudi, setengah Ethiopia. Ada di YouTube juga orangnya. Tapi udah meninggal sepertinya ya. Sepertinya udah meninggal. Dia di YouTube itu postingannya udah lama-lama banget. Nah, Ephraim Ishak ini menerjemahkan kitab Henok. Nah, dia mengatakan kitab Henok yang beredar yang selama ini itu salah. Itu bukan versi yang dipegang oleh gereja Ethiopia. Gereja Ethiopia pegang kitab Henok karena orang-orang Yahudi waktu itu berdiaspora ke Ethiopia. Karena mereka adalah keturunan dari Salomo dan Ratu Seba. Ya. Nah, sayangnya karena kitab ini ada di Ethiopia, sebagian orang-orang Ethiopia itu ada yang terlalu mengkultuskan Henok. Ada yang terlalu mengkultuskan Henok. Karena Henok disebut sahabat Allah ya, kalau nggak salah ya. Sahabat Allah apa? Henok menjadi orang yang takut dengan Allah dan dekat dengan Allah, itu sih. Iya, dia dekat dengan Allah. Dan dia pertama kali diberi karunia menulis dan membaca, setahu saya. Iya, kitab Henok memang bukan ditulis oleh Henok, tapi ditulis oleh orang-orang yang mengetahui tentang Henok. Orang-orang Henok ini non Yahudi ya, orang Israel belum ada ya waktu itu. Orang-orang yang mengetahui tentang Henok, non Israel, mereka menulis secara lisan. Dan sayangnya
beberapa kultus-kultus di Ethiopia ini mengatakan Henok ini adalah seorang dewa. Seorang dewa. Gnosis, Bang. Ya, karena pengaruh gnostis dari pemahaman kitab Henok tadi. Karena mereka terpisah dari gereja. Sehingga orang-orang ini menyebut Henok itu sebagai dewa yang sama dengan dewa Mesir, Hanuk. Ya, Hanuk. Dan orang-orang ini di zaman itu waktu itu cuma ada 3 kelompok. Yahudi, ya, Kristen, sama si penyembah Henok ini. Henok ini namanya tahu nggak apa? Sorry. Nih, orang-orang yang menyembah Henok ini disebut sebagai Hanifiyah. Nah, karena dewa yang ada di Mesir namanya Hanuk, di Yunani namanya Hermes sama Hanuk ini sama. Nah, dalam bahasa Ethiopia, Hermes ini disebut sebagai Idris. Nah, jadi di Islam, orang-orang yang menyembah Idris ini sebutannya adalah Hanifiyah. Iya. Ini ada buku yang namanya Kebra Negas. Jadi Hanif ini apakah Islam? Bukan. Hanif ini penyembah Idris. Hanif bukan Islam. Kalau di Al-Quran dikatakan ikutilah agama Hanif. Hanif itu agama penyembah Henok. Nah, ini memang gnostis. Karena apa? Karena Henok di dalam Israel gnostis yang namanya Kabalah, Henok disebut sebagai Metatron. Henok itu disebut sebagai Metatron. Metatron ini apa? Metatron ini ya kembarannya Sang Hasem, karena kan Meta dan Tronos, kembaran tahta Allah. Jadi Metatron, Henok, Idris ini adalah tokoh yang sama dalam pandangan mereka. Tapi kalau di dalam pandangan Kristen, Metatron ini adalah Sang Firman Allah, karena dia sama dengan Allah. Ini perbedaan kita. Jadi ini sering disebut sebagai malaikat Tuhan atau penggambaran penggambaran apa ya? Penggambaran bahwa Henok berubah jadi malaikat. Malaikatnya namanya Metatron. Nah, ini yang menyebabkan ya kenapa orang Yahudi nggak berani nyebut nama Metatron. Ya, mereka nyebut Metatron itu sama aja nyebut nama YHWH. Karena kedua ini sama-sama nama Tuhan. Ini nama firman Tuhan, ini nama sang sumbernya itu. Istilahnya sang bapaknya itu menurut mereka. Ini makanya saya pakai nama Metatron, karena si Billy Yahudi nggak berani nyebut nama ini, nggak berani nyebut nama saya. Karena apa? Karena kalau dia nyebut nama ini, dia sama saja menyebut nama Tuhannya. Tapi saya bisa membuktikan bahwa memang ajaran rabi-rabi Yahudi ajaran palsu. Karena ini bahasa apa, teman-teman? Ini bahasa apa? Yunani. Nah, kalau orang Yahudi mementingkan ritusnya, liturginya berbahasa Ibrani, ya, kami pakai kitab Ibrani, Tuhan kami Ibrani, Musa menurunkan bahasa Ibrani. Kenapa dia takut bahasa Yunani coba? Masa bodoh? Itu logos ya? Logos. Tapi di dalam Judaisme sekarang ini disebut sebagai Henok, karena Judaisme terpengaruh sedikit oleh pemahaman Kabalah dan pemahaman Gnostik tadi yang bro bilang. Jadi kalau ditanya Metatron ini siapa? Metatron ini adalah Archangel. Archangel yang merupakan Nabi Henok. Nabi Henok, ya. Nabi Henok jadi Archangel karena dia ditarik beserta dengan ini ya. Ditarik hidup-hidup ya, beserta dengan Allah. Nah, tapi kan botol nggak? Apa kebotolannya? Henoknya dia sebut.
Henoknya dia sebut. Tapi Metatronnya nggak boleh disebut. Itu lawak. Itu lawak Yahudi itu. Henoknya namanya disebut nama aslinya. Itu sama aja ya. Kita ngomong, kita nyebut Jokowi, tapi kita nyebut presidennya nggak boleh. Berdosa kalau kita nyebut nama presiden. Kan lucu. Iya, iya. Ya, jadi banyak ajaran kekristenan itu membongkar segala sesuatu yang ada di dunia. Termasuk tadi kita sampai lari ke potongan undercut ya teman-teman. Ya, kita berterima kasih kepada Gereja Roma Katolik. Tanpa mereka mempermasalahkan tonsur, maka nggak ada potongan undercut itu. Karena waktu Om Burhan dulu punya rambut, Om Burhan senengnya potongnya undercut. Gitu. Pak Burhan, kitab Henok tadi yang ditulis orang-orang ya Pak Burhan ya? Iya, yang asli. Bisa lihat mungkin yang dari tulisannya Profesor Efraim Ishak. Orang-orang ini di zamannya Henok? Enggak. Oh, yang ditulis yang gini, waktu di zaman Henok. Yang menulis ini di zaman Henok? Di zaman Henok itu belum ditulis, Bang. Jadi itu sebetulnya adalah tradisi lisan mereka yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Oh, yang menulis orang yang kita nggak pernah tahu siapa. Ini pengikut Henok. Pengikut Henok. Iya, tapi kita nggak pernah tahu itu siapa. Oh, kita nggak pernah tahu penulisnya siapa ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Mungkin kalau gereja mula-mula ada datanya, mungkin ada, tapi kalau aku belum tahu nama-namanya. Terus gimana dengan isi kitab Henok itu yang mengatakan malaikat yang mengkawini manusia itu benar nggak, Pak Henok? Apa Pak Burhan? Terus ya, anaknya Serafim. Itu yang aku bilang, kitab yang kita baca atau Bro Nathan baca itu bukan kitab yang Profesor Efraim Ishak. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi sekarang tuh banyak konten-konten kan, kitab Henok ya, digoreng ya kan? Beda ada. Dapat dari mana? Terus mereka dapat dari mana kitab Henok? Coba. Aku juga nggak tahu. Tapi aku cek di ChatGPT kan ada aja ChatGPT ayatnya 42 muncul tuh. Malaikat ini mengkawini terus anak Serafim muncul di GPT. Tapi kok ya, ChatGPT itu situs bebas edit. Saya kasih tahu ya satu contoh. Saya ambil contoh ya. Situs bebas edit. Nah, Bro kenal Elia Miron, tahu? Tahu. Saya juga kenal Elia Miron. Nih, kita lihat ya. ChatGPT kalau kita tanya Elia Miron siapa, pasti dia akan jawab dari Wikipedia. Nih, salah satu contoh. Nih, Elia Miron nama aslinya Elia Hathaway. Yakin nggak nama aslinya Elia Hathaway? Kurang tahu Pak Burhan. Ya bukan, namanya bukan ini. Terus dikatakan di sini Elia Miron bersekolah di sekolah Kristen dan sinagoga Lewis. Ini di mana sinagoga Lewis? Jadi kalau kita tanya di ChatGPT ngambil dari data yang salah, kita percaya data yang salah, hasilnya ya jadi seperti ini. Ini kan? Nih, gelar master di bidang teologi. Di mana coba? Nah, teologi lihat nih ya. Kemudian ia mendaftar di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan sastra Inggris. Pada tahun 2016 ia lulus dengan gelar sarjana dan kemudian ia mengajar gelar master di bidang teologi. Saya yakin ini sumbernya gak jelas. Nah, itu risiko yang akan kita ambil kalau kita ngambil data yang gak jelas juga gitu. Tapi kalau kita mau baca itu berarti nggak bisa ya Pak Burhan? Gimana dong kita kalau mau baca kita? Nggak bisa. Saya tertarik mungkin kalau ada kesempatan dapat bukunya. Oh, Pak Burhan juga nggak baca juga ya? Aku pernah baca aku pernah ambil tulisan bahasa Amharik, tapi nggak bisa aku translate. Oh, kitab Henok dari bahasa Aramaiknya. Amharik itu Ethiopia. Oh, gitu.
Tapi nggak bisa aku translate karena kalimatnya jadi susah dibaca gitu. Aku ada di sini. Yang Profesor Ephraim Isaac itu. Nah, cuma yang bahasa Inggris aku belum ketemu. Yang dari Ethiopia ke bahasa Inggris aku belum pernah ketemu juga. Mungkin kalau teman-teman punya boleh japri gitu. Isinya Karena bukan malaikat ini ya, Pak Burhan ya. Isinya apa Pak Burhan? Kira-kira tentang apa itu? Kisahnya banyak cerita sejarah di situ. Bukan yang Sejarah kehidupan Henok. Iya. Bukan cerita tentang malaikat-malaikat. Banyak kan yang sering nanya, "Oh, kayak ada raksasa gitu ya." Ya. Ada malaikat kawin, enggak ada. Ya. Terus tingkatan-tingkatan Henok neraka itu juga. justru Hah? Tingkatan neraka juga ada katanya. Nah, itu aku belum baca, Bro. Belum baca, tidak diberi pengetahuan. Berarti Om Burhan untuk kitab Henok ini yang paling akurat dari ini ya, Profesor Ephraim Isaac ini ya? Iya, dari situ. Ambil dari situ aja, Bang. Iya, saya lagi nyari juga ini.